ulas lagi sedikit. Apalagi Al-Quran, bismillah saja dari sudah salah semua. Masa bismillah aja dengan nama Allah? Kan ngaco. Saya sudah usul sama Pak Mulya tadi, Pak perlu direvisi terjemahan ini, salah semua. Dia tahu tapi nggak tahu sekarang belum ada ini. Masa minum bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah, jadi airnya diminum, nama Allah diminum juga. Padahal kan bismillah kan atas nama Allah sebetulnya kan. Seperti Bung Karno, nahnu bismi sya'bil Indonesia. Kami atas nama bangsa Indonesia. Bismi sya'bil atas nama. Jadi ketika kita minum bismillah dengan nama Allah ya bukan ibadah. Baru ibadah kalau atas nama Allah. Artinya saya minum itu bukan karena nurutin nafsu saya, tapi saya melaksanakan perintah Allah. Kulu washrabu. Jadi apapun yang kita lakukan karena perintah Allah, nilainya ibadah karena perintah Allah. Kalau nurutin nafsu ya bukan ibadah dong. Sampai tekan Rahman Rahim ya metudan, ya kan? Lagi enggak tahu di mana tuh. Ada bawah atapnya Ar-Rahman War-Rahim aja. Kok berani mengatakan Maha Pengasih dan Maha Penyayang? Dari mana dannya tuh? Awas. Wawul atfi menyimpan segudang permasalahan dalam bahasa Arab. Tidak semudah itu, Bung. Iya, pengasih dan penyayang. Dia lain dengan Ar-Rahman Rahim dengan Ar-Rahman War-Rahim. Hitam manis dengan hitam dan manis sama enggak? Ini dua sifat jadi satu. Satu sifat terdiri dari dua, Rahman Rahim, hitam manis. Kalau hitam manis kan cantik kan. Kalau hitam dan manis irengnya kayak silit dangdang, manisnya kayak gula watu. Malah menjadi penghinaan. Waduh, hidupi oleh demenan aja wujud hitam dan manis. Iya. Iya kan, barang Taryono olik waduh hitam manis. Ya. Nah itu. Jadi seharusnya terjemahan Al-Quran itu setiap saat selalu direvisi. Sebab kesederhanaan keterbatasan mutarjim pada zaman dahulu kala, bahasa Indonesianya belum disempurnakan, masih sangat sederhana sekali, nggak mampu mentransfer bahasa. Kalau saya sekarang menerjemahkan atas nama Allah Maha Pengasih Penyayang, ya kan, tetap akan menjadi persoalan. Anak cucu kita kalau sudah cerdas, ingat Rahman Rahim itu adalah masdarnya sama, rahmah, hanya beda wazan saja. Wazan fa'al, wazan fa'il, kedua-duanya balaghah, tapi kasih sayang, dua kosakata yang berbeda. Kayak terbitin masa perangkat-perangkat barangnya. Jadi apa yang ditemukan oleh orang, apa yang dilakukan oleh ulama, siapapun, jangan mengklaim itu final. Semua direvisi menjadi yang terbaik. Kenapa? Namanya pikiran orang selalu mengandung banyak kesalahan. Iya boleh. Kenapa kitab kuning nggak ada salahnya? Cetaknya ada salah. Betul. Kenapa kalau kita modern banyak salah cetak? Soalnya sudah direvisi berulang-ulang ratusan tahun, ribuan tahun. Cetak lagi perbaikan. Begitu modern sekarang kan banyak salah dulu, kurang alif, kurang waw segala macam kan. Ya iya. Makanya jangan merasa sempurna, merasa sudah final apa yang kita lakukan. Nah ini kan satu, jadi menjadi jumud kan dari jadi kiranya kalau waktu sudah pendapat ulama ya nggak ada. Yang pasti benarnya hanya qala Allah wa qala Rasul. Selagi yang mengatakan bukan Rasul, percayalah di dalamnya ruwet ngamper, termasuk kepentingan pribadi, kepentingan politik. Percaya nggak? Dan Anda jangan terburu mengklaim bahwa orang yang ngarang kitab itu orang soleh. Dari dulu sampai sekarang orang-orang ngarang kitab itu ujung-ujungnya cari duit. Kalau sekarang kan royalti, cetakan kedua dapat duit lagi, royalti kan gitu. Kalau zaman dulu mah nggak ditimbang kitabnya berapa kintalnya, karena dari kulit kan tulisnya. Dari ngarang sekitar 200 halaman kulit, ya oke. Nah, dibayarnya pakai emas. 3 kintal Tuan Raja ambilkan dari Baitul Mal, 3 kintal bayar dia. Jadi emang itu gitu. Paham? Nah, begini, namanya manusia dulu dan sekarang sama. Ngambil beli. Iya. Iya. Saya politik. Ya kita itu nggak mempan sekarang, ada Muhammadiyah, ada Ahmadiyah, ada Persis, ada NU, segala macam, nggak bisa dong. Timbang tukaran mah bisa. Iya beli. Timbang ini mesti dan Imam Loro, ya sebagai medek baik bisisan. Iya kan politis. Non? Ya justru karena itu bahwa akhirnya mah saya katakan terbunuhnya Umar bukan persoalan agama, persoalan politik.
terbunuhnya Utsman persoalan politik, terbunuhnya Ali persoalan politik, terbunuhnya Husain cucu Rasulullah juga persoalan politik. Iya. Sekarang kan begini, ini karena geger-geger Mirza Ghulam Ahmad sibuk sesat hanya karena orang mengaku jadi bukan orang, ada kelompok Qadian kan gitu yang menyebut dia sebagai menobati sebagai nabi. Yung simbengen mula kari Mu'tazilah menolak qada dan qadar. Allah tidak boleh intervensi urusan kita. Wis cul, sepenting gawe menusa cul, jangan ngatur. Kan begitu. Kalau masih ngatur berarti nggak adil. Ada yang mengkafirkan, nggak ada sih. Iya betul. Orang Syiah apa katanya? Jibril kesasar. Sebetulnya wahyu itu diserahkan kepada Sayyidina Ali. Serahkannya kepada Muhammad. Nggak ada yang mengkafirkan kok. Lu buat bikin. Iya, makanya saya tahu Ahmadiyah bikinan Inggris untuk melumpuhkan perjuangan umat Islam merebut kemerdekaan di India. Betul. Mirza Ghulam Ahmad bukan orang cerdik, orang biasa. Wal Inggris didukung orang-orang pintar suruh ngarang atas nama Mirza Ghulam Ahmad. Jadi kelihatannya orang hebat. Saya tahu. Tapi untuk ikut menyesat-nyesat sepunten kelama. Lima-lima lu kita mah. Pribadi sesat beliau secara usul baiklah. Siapa yang benar siapa yang sesat, wallahu a'lam. Maka pengen dulu tongonan bagus modar kabeh kan bro. Siapa yang menentukan? Allah yang menentukan. Sanunabbiukum bima kuntum takhtalifun. Iya, saya berulang-ulang tolong. Ini hadis kullu bid'atin dhalalah kullu dhalalatin fi ajalak ngobentungi wong kah? Sira mamantungi bae. Masa wong kunutan manjing neraka? Masa wong tahlil manjing neraka? Iya gitu ke. Sampai tekan kita nih kita tahlil kaji sakur kaji enda aja kan. Iya gitu ke. Wis ya aja kok. Oh, segala maning bae. Bakal kita mah bagen dari tahlil enda ya bagen. Sebab kita mah tahlil enggal bengi pondok kita tahlilan ya. Tanggal bengi tahlil bakal enggal bengi main denda, bakal sing murni mah bakal bengi Jumat bae konon tadi. Ya wis bagen le Bapak. Ya, ini kan persoalan. Jadi sebetulnya saling tuduh menuduh itu hanya kepentingan politis sebetulnya. Karena Inggris juga bikin Ahmadiyah itu untuk politis masalahnya. Sampai hadis-hadis Nabi pun terlalu banyak yang dibuat oleh para politisi. Dan susahnya kita ketika mengadakan check and recheck tentang kebenaran hadis. Ya, poinnya adalah dirosatun nusus. Ya, kesulitannya apa? Karena politisi itu cerdik, bahasanya indah, mirip kayak Kanjeng Nabi ngomong itu. Bakal gaweane bangsa apa? Versine golongan sabarneka apakah? Anu, ada kangcung Al-Bazijanu dawa unik ulida. Barangnya mah beli payu-payu tekawan. Apa berpayu ke? Qala Rasulullah Al-Bazijan dawa unik ulida redang ditunggu. Nah, ini juga banyak encung-encung politik nih. Bayangkan, tolong bermorallah sedikit. Tolong jangan main-main dengan ayat-ayat Allah. Jangan main-main dengan Al-Quran. Nggak usah mendukung politikmu dengan qala ta'ala. Katakan dengan bahasa politik. Program silakan sampaikan. Jangan pakai qala ta'ala. Ada qala asad kabeh qala. Iya kan nenas kita barang malu kan. Dalam sekejap, belum sampai 10 tahun. Dalam hanya beberapa tahun. Yang semula melarang perempuan jadi presiden. Dalilnya apa? Ar-rijalu qawwamun 'ala nisa. Kenapa sekarang kamu mendukung? Ya kemana bengan je. Abi tanggal pira mulai robai. Ya ketika Hasimu jadi bergandengan dengan Megawati kan hilang ar-rijalu qawwamun 'ala nisa kah? Apa enggak malu di hadapan Allah begitu? Kamu saja mempermainkan kata-kata saya, kata Buya. Apa saya enggak marah? Saya kan Allah kau permainkan kata-katanya. Jadi jangan dikira tiap hari engkau sujud-sujud beli meleding kan kano saudaraku. Ya iya, tolong hormatilah Allah dan Rasulullah. Saya mah gak usah dihormati, gak ada urusan. Saya nggak menutup uang rapatan. Iya konon. Jangan kau sakiti Allah dan Rasulullah, itu aja kok. Tidak iya. Punten ya, ketika tokoh kamu dihina, ngasa golok sedek membela. Ketika karikatur Nabi Muhammad dihinakan, kenapa kamu senyum-senyum saja? Ayo, aja jawabannya. Siapa yang besar di hatimu? Ternyata bukan Rasulullah.
sampai tekang memberi julukan Sayyidina Beluli. Teman boleh. Ayo saudara. Ya Allah. Sira nyebut kita bae beli wani sakur dokera. Anak kiai ini anak haji dia belum kono. Kanjeng Nabi ya Sayyidina Beluli kudu Muhammad bae kayak bocah dasar orang nikah. Ya, ini sih sopan santunnya aja. Ya kalau saya mah silakan bila dia julukan-julukan, sanjungan-sanjungan, silakan. Selagi tidak mendewakan dia kan gitu. Mau Sayyidina wa Maulana wa Habibina wa terserah. Yang Gusti Allah bega, nggak ada manggilnya. Ya Muhammad nggak ada. Nabi yang lain ya Zakaria, ya Yahya khusus kita berhikmah. Ya beli, ya Musa kabe. Begitu Allah menyebut nama hamba nggak pernah. Iya. Ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal mudassir, ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul. Enggak ada yang Muhammad. Sekali bilang wa ma Muhammadun illa rasul. Itu pun bukan dalam ungkapan memanggil, dalam menguraikan. Paham? Allah saja menghormatinya kok. Kenapa kita tidak menghormatinya? Apalagi orang yang menghati Rasulullah masuk neraka ya kayak kalau Nabi Muhammad sih, Kanjeng Nabi diundang Muhammad gak masanya wota, gak bakal tersinggung. Ketika Nabi bilang la tusawwiduni atau la tusayyiduni, itu mata waduk Rasulullah. Udah gak usah macam-macam. Nama saya Muhammad, ya mungkin itu dalam forum dia bertawaduk. Saya juga sering selalu profesor doktor macam. Nama saya saja. Saya gobloknya nutup. Kepada sakur saya persilahkan sih dibeliin. Ya harus kesuwun. Tuh itu. Jadi yang saya bilang itu bukan larangan, itu ketawaduan dia. Insya Allah tidak akan marah. Dibilang Muhammadnya nggak akan marah. Apa mana dibilang namanya aja. Diserawat dikasih serawat dari korban petekan gombel untuk belinya utacan sih. Malam malaikat yang gergetan, iya kan? Tapi ingat, Rasul tidak akan marah. Allah yang marah, tahu nggak? Allah yang mengatur. Nabi nggak pernah minta dihormati, tapi Allah yang mengatur protokoler bahwa dia adalah orang yang harus kehormati. Iya, itu kan protokoler. Protokoler itu diatur untuk menjaga kewibawaan sang pemimpin. Jadi itu protokoler. Ketika kita diundang makan dalam resepsi untuk kelas-kelas elit, itu tempat duduk saja tuh jangan songong ya. Nanya, di mana saya duduk? Paham? Itu ada aturannya. Kursi di sini untuk menteri, ini untuk dirjen, ini untuk tamu, ini duta besar. Begitu. Malu dong sudah duduk diusir tuh. Oh, Pak Ajang di sini. Malu kan? Ada protokolnya. Jadi Allah juga membuat protokoler kepada Rasulullah itu yang Rasulnya nggak minta dihormati itu. Enggak, tapi Allah yang menuntut. Sampai dalam berjalan juga enggak boleh. Begitu sahabat ngatur dengan wala tuqaddimu baina yaday rasul. Jangan kamu berani melangkah di depan Rasulullah. Mundur. Kata Allahnya kok. Nabinya mah diam aja. Ngomong juga enggak boleh keras keras Allah. Cuak-cuakan ngomongku para korong dermayu bareng. Iya. Nabi mah enggak apa-apa ya, cuek aja enggak ada masalah, dia enggak menuntut kok. Tapi Allah yang ngatur. Wala tarfa'u aswatakum fawqa sautin Nabi. Jangan bicara lebih keras Nabi. Yang pelan ngomong dong sama Rasul tuh. Allah yang ngatur, paham? Makanya jadi kita harus tahu ketika orang ngomong ini secara psikolinguistik ini ada kajian-kajian yang semuanya sangat menyentuh sekali ya, yang orang banyak belum mengenal linguistik. Orang ngomong tuh jangan secara letterlek, secara bahasa maksudnya itu. Tolong tanyakan kepada yang bicara. Lu bilang begitu tuh maksudnya apa? Taryono nagih kita, nagih utang. Iya, nagih utang wajar, saya punya utang kan. Tapi karena nagihnya di depan orang banyak, saya tanya tuh, siapa maksudnya apa nagih kita ngarapan wong akeh? Sepersoalnya ketika nagih di rumah berdua nggak ada masalah. Ketika nagih orang banyak, saya yakin itu tujuannya lain, bukan nagih. Kamu sudah mempermalukan saya kan? Paham beli? Itu nggak ada di nahwu, nggak ada sorobnya, nggak. Adanya di kejiwaan, ilmu jiwa bahasa. Iya bahwa bibit alam semesta kan ya karena ada dia. Tanpa dia kita juga nggak ada. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflak. Jadi ya iya, makanya itu bukan sejak awalnya bukan anak sayyidun. Anak sayyidun awalnya artinya saya ini
orang yang terdahulu, orang sekarang juga, ya kan gitu. Posisi saya ini adalah sebagai pemimpin, ya kan begitu. Iya. Jadi ketika orang itu datang tidak tahu siapa saya, bukan karena kesombongan saya mengatakan bahwa saya pengasuhnya, gitu. Iya kan. Soalnya tidak sedikit banyak orang datang nyapa beli, salaman beli. Iya. Ya kayak wali murid yang kirim anaknya kan. Berarti beli nyapa-nyapaan sih. Betul. Iya kan pesantren Dermayu kok. Karena di Jawa Timur paling ngesot yang lebih aku. Beli nyapa-nyapaan. Apa mandang di samat kok kan jukutakan sendal kita nih. Iya, gitu. Ya. Secara berlebihan gitu Bu ya. Iya. Misalnya Nabi Muhammad itu nggak pernah jajan, nggak pernah minta motor gitu. Gimana itu Bu ya? Berlebihan kayaknya tuh. Jadi di kuping saya itu gatel gitu Bu ya. Terlalu berlebihan gitu. Yang motornya langka cuma monomo. Di pujian tuh Bu ya, sering gitu.